Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara sekalian, pencinta program MDT GSRI Taman Sari, yaitu program Makin Dekat Tuhan dari gereja kita Santapan Rohani Indonesia Taman Sari. Kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami semakin dekat dan ingin belajar sebagian dari seorang yang bernama Barnabas untuk menjadi rekan yang mementor sahabatnya untuk menjadi pekerja yang memberitakan kabar baik. Sertai percakapan kami ini sehingga semuanya berjalan di dalam kehendak-Mu. Dan kami sebagai pencinta yang mendengarkan program Makin Dekat Tuhan, Gereja Santapan Rohani Indonesia Taman Sari, sungguh digerakkan untuk memiliki karakter sama seperti seorang Barnabas. Kiranya Engkau berkenan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saya akan mendasari dari dua teks yang terambil dari Kisah Rasul pasal 9 ayat 26 sampai 27 dan Kisah Rasul pasal 11 ayat 22 sampai 26. 9 ayat 26 sampai 27. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Namun Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul serta menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara kepadanya dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Lalu pasal 11 ayat 22 sampai 26. Kabar tentang mereka itu terdengar oleh jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas pergi ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat anugerah Allah, bersukacitalah ia menasehati mereka supaya mereka semua dengan kesungguhan hati setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Lalu banyak orang dibawa kepada Tuhan. Setelah itu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama jemaat itu selama 1 tahun penuh sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pencinta MDT dimanapun kau berada. Saya memberi tema tentang Barnabas sang mentor. Kita tahu apa itu mentor, seorang mentor. Kalau saya boleh bagikan, ya, dikatakan bahwa seorang mentor itu, ya, digarisbawahi adalah orang yang mengizinkan, katanya, kepada kita untuk melihat perihal pengharapan yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau Barnabas itu menjadi mentor Paulus, maka Barnabas itu sebenarnya adalah orang yang mengizinkan Paulus untuk melihat pengharapan yang ada di dalam dirinya. Pengharapan yang mana? Bukankah Paulus itu sedang mau bergabung dengan murid karena memang murid-murid itulah yang nanti akan menjadi pembawa kabar baik yang memberitakan Injil. Lalu apa urusannya Paulus dan Barnabas dan murid-murid? Karena ketika Paulus ingin bergabung dengan murid-murid, mereka takut. Kenapa takut? Karena Paulus itu orang yang mencari murid Kristus untuk dibunuh. Sekarang bagaimana mereka menjadi harus tenang-tenang kalau Paulus tiba bergabung dan ternyata seperti kuda Troyan yang masuk ke balik tapal batas lalu kemudian menghancurkan musuh. Seakan-akan Paulus itu berlagak sebagai murid nanti sebenarnya ingin menjadi mata-mata untuk membunuh mereka. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu sebenarnya sedang terjadi. Dan ada seorang yang bernama Barnabas melihat kesempatan itu untuk menenangkan suasana sekaligus memanfaatkan suasana, membawa seorang yang penuh potensi di dalam dirinya untuk menjadi pembawa kabar baik berikutnya
juga disebut murid Kristus. Nah, perjalanan dalam bacaan tadi menjadi jelas, Ibu Bapak. Ketika dikatakan di dalam pasal 9 ayat 26 dan 27 itu dikatakan di sana ya, khususnya di ayat yang ke-27, Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan berbicara kepadanya dengan penuh keberanian mengajar di Damsyik di dalam nama Yesus. Singkat cerita, seorang mentor yang baik adalah seorang yang suka mendengar. Mentor yang baik itu adalah orang yang mempunyai trust kepada orang yang sedang mengungkapkan dirinya. Dalam hal ini adalah Paulus. Dan seorang mentor yang baik adalah orang yang juga bisa memanfaatkan kesempatan bahwa melalui orang ini kelak pekerjaan Tuhan itu akan meluas. Kenapa? Karena berita perluasan kabar baik itu bukan kepada Barnabas, Ibu Bapak. Kepada 12 rasul yang satu gagal, yaitu Yudas Iskariot. Lalu yang 11 itu ditambah nanti menjadi jumlah 12 dengan Matias. Mereka lah yang akan memberitakan Injil. Tetapi di tengah perjalanan ada seorang murid lain, yaitu Paulus. Dan yang menarik, Pauluslah yang akan pergi memberitakan sampai kepada ujung bumi. Meskipun berita itu juga kepada rasul yang lain. Tetapi mendapatkan satu tugas khusus kepada Paulus. Engkau akan pergi kepada pemimpin-pemimpin bangsa lain yang bukan Yahudi. Jadi dengan kata lain, berita Injil ini bukan eksklusif. Berita Injil ini sudah meluas. Bahkan kalau tidak mau bilang menjadi plural, menjadi begitu terbuka kepada siapapun yang boleh mendengar. Petrus itu hanya diam di Yerusalem. Tapi siapa yang keluar di Yerusalem? Dimulai dari Paulus. Dan tahukah Anda kenapa Paulus itu bisa sampai menjadikan base camp pemberitaan Injil itu bukan lagi Yerusalem tapi Antioquia? Itu kerja Tuhan lewat Barnabas sebagai mentor yang baik. Dan kalau saya membuka Merriam-Webster Dictionary, mentor itu punya sinonim ya atau kesamaan dengan arti coach, guide, lead, pilot, shepherd. Artinya seorang mentor itu adalah seorang coach yang memberikan bimbingan, arahan seperti seorang kapten kesebelasan yang memberitahu nanti semua orang-orang bagaimana harus bermain di arena laga rumput hijau itu yang kelak keluar sebagai pemenang. Juga dia bisa menjadi guide yang mengarahkan perjalanan supaya berhasil mencapai tujuan. Dan dia memimpin. Dia bagaikan seorang pilot. Dan dia juga bagaikan seorang gembala yang membuat semua kawanan yang dibimbingnya itu bukan hanya kenyang, tapi aman dan produktif. Itu tugas mentor. Lalu kenapa harus kita pikirkan seorang Barnabas? Karena Barnabas itu mempunyai satu pikiran yang sangat cerdas. Karena seperti arti namanya, Barnabas itu adalah anak penghiburan. Berarti dia adalah orang yang terbiasa di dalam kesulitan, kesusahan. Dan sekarang ketika ada pengalaman kesusahan dari seorang Paulus, dia mendampingi bagaimana seharusnya keluar. Bukan dengan reaktif, tapi dengan sikap proaktif. Dan pada gilirannya menjadi berkat buat banyak orang. Dan Barnabas itu juga yang punya makna arti anak penghiburan itu, dia bukan hanya sekedar dibunyikan sebagai keluarga dari imam di Pulau Siprus yang juga cukup kaya sehingga dia menjual tanah warisan untuk dibawa hasilnya dibagikan dibawa kepada rasul untuk dibagikan kepada orang-orang yang perlu. Anda bisa bayangkan gerakan apa yang ada di Barnabas sehingga batinnya begitu mencintai Tuhan dan apa yang dia punya pun dia jual melulu hanya untuk nama Kristus diberitakan. Barnabas yang arti nama awalnya juga disebut dengan Yusuf. Arti nama Yusuf itu artinya adalah kiranya Allah menambahkan.
Barnabas itu sendiri artinya anak penghiburan, dari dua kata bar dan nabas itu. Nah, ketika kita bisa mendapatkan pemaknaan sosok Barnabas yang disebut Yusuf, maka dia adalah anak penghiburan yang membuat pada akhirnya Allah menambahkan kepada orang-orang yang nanti dia dampingi untuk menjadi pembawa kabar baik, terus bertambah-tambah jumlahnya. Nah, di dalam bagian itulah Ibu Bapak kita memikirkan tentang Barnabas itu. Kok bisa ya dia menceritakan tentang kesaksian Paulus? Kan bisa aja dia ngibul. Kan bisa aja dia ngomong-ngomong sembarangan. Tapi hari itu dikatakan di dalam pasal yang ke-11 ya. Kalau kita lihat yang tadi saya bacakan ayat 22 dan seterusnya. Dikatakan di ayat yang ke-24. Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Orang baik, penuh Roh Kudus dan iman. Kalau dia menjadi pribadi yang sedahsyat itu bukan dia olah dengan sendirinya, tetapi memang dia mengakar kepada karakter namanya. Kiranya Allah menambahkan apa yang menjadi kerinduan melalui penghiburan yang dia bagikan. Nanti Anda bisa tahu betapa lukanya Barnabas ketika terkesan dikhianati Paulus yang dia sudah rekomendasi untuk menjadi pemberita kabar baik. Barnabas tidak menyimpan itu semua. Dia tetap melangkah memberitakan Injil. Nanti saya akan sampaikan bukan di tempat ini, mungkin di kesempatan MDT berikutnya. Tapi sekarang ketika MDT ini, Barnabas sang mentor itu, saya ingin menggarisbawahi, dia orang baik. Bukan hanya memberikan warisannya kepada banyak orang melalui para murid. Dia juga dikatakan penuh Roh Kudus. Artinya, dia sudah dilahirkan baru. Apa yang dikerjakan bukan ambisinya, tapi visi yang disingkapkan Tuhan untuk disampaikan. Dan dia penuh iman. Dia tidak hidup lagi dengan bukti, tapi dia hidup dengan keyakinan janji. Dan Tuhan pasti menggenapkannya. Nah, di dalam bagian Barnabas sang mentor itu, seperti arti namanya, maka engkau dan saya akan siuman. Ditutup di ayat yang ke-26. Sesudah dia memberikan nasihat, dikatakan begitu ya. Itu di ayat yang mulai 23. Setelah Barnabas datang dan melihat anugerah Allah, bersukacitalah ia. Ia menasehati mereka supaya mereka semua dengan kesungguhan hati setia kepada Tuhan. Kata menasehati itu juga bagian dari mentoring. Dan apakah dia hanya menasehati jemaat yang ada di sana? Ternyata dia mengambil dengan serius satu sosok yang memang sudah disiapkan Tuhan yang bernama Paulus. Dia sengaja pergi ke daerahnya dan pada gilirannya dia menemukan di Tarsus orang yang bernama Paulus. Dibawanya dalam timnya dan akhirnya dia live in di Antioquia 1 tahun. Berbagi pemikiran, berbagi kesaksian. Barnabas dan Paulus seakan-akan tertenun sedemikian rupa. Ini menjadi tim yang solid untuk memberitakan kabar baik. Yang satu disebut anak penghiburan dan yang satu mengaku hanya yang kecil, namun mau dipakai untuk karya yang besar dari Allah yang maha besar. Ketika penghiburan dengan yang kecil bersatu, maka dia menjadi bagian yang menyatu, tim yang memuliakan Tuhan di dalam pekabaran Injil di zamannya. Dan yang menarik, sesudah mereka mengajarkan hal-hal yang Tuhan ajarkan dan teladankan di Antioquia, dikatakan untuk pertama kali orang-orang percaya di sana untuk pertama kali disebut Kristen. Apa pentingnya sih Kristen? Kristen itu artinya Kristus kecil. Christian is a little Christ. Jadi orang menjadi Kristen itu dia mempunyai karakter seperti Kristus. Kristus yang kecil. Ya sekecil-kecilnya tetap karakternya Kristus. Kenapa kecil? A little Christ. Karena nanti yang melanjutkan
menti dari seorang mentor Barnabas yang bernama Paulus, dia menyebut diri yang tadinya Saulus yang diinginkan, the desires one, menjadi the little one, seperti arti namanya Paulus. Nanti saya akan jabarkan di beberapa minggu kemudian MDT ini. Tapi saya harus berhenti di sini tentang Barnabas, bahwa dia menjadi mentor yang teruji. Kenapa? Karena dia ibarat seperti sebuah otak memilih sesuatu, seperti telinga untuk mendengar, dan seperti sebuah dorongan kepada sebuah garis yang benar. Maksudnya apa? Dia bukan lagi memikirkan tentang otaknya, tapi Roh Kudus yang mengubah dia, meyakini bahwa Paulus ini memang harus diambil menjadi alat Tuhan. Dia mendengarkan kesaksian Paulus tanpa curiga dan tanpa ragu, bahwa ini adalah kesaksian yang berasal dari Roh Kudus untuk memakai orang penting ini. Dan yang ketiga, dia melanjutkan, kalau dikatakan bahwa apa yang disebut mentoring itu ya, seperti sebuah otak yang memilih dan mengambil sesuatu, seperti telinga yang mendengar, dan akhirnya menjadi sebuah desakan untuk mengarah kepada garis yang benar, maka pada gilirannya, apa yang Barnabas lakukan itu benar. Bahwa kekristenan tidak berkembang di Yerusalem, disebut dengan kota Raja Damai, tapi di Antioquia. Untuk mengingat akan seorang penguasa Antiochus, sehingga dia disebut Antioquia. Tapi Antioquia menjadi terkenal hari itu, ya Antioquia Syria, karena itu menjadi ibu kota Syria waktu itu, sehingga kalau ibu bapak sebut Damaskus, ya bagaimana Paulus itu dengan berani di Damaskus, karena memang Damaskus itu menjadi area besar dan ibu kotanya Antioquia. Dan di ibu kota itulah Tuhan memakai Barnabas dan Paulus. Bukan kebetulan Anda juga jemaat di kota besar, Taman Sari, di mana ada area-area yang hari ini begitu banyak kandidat-kandidat Kristus kecil yang akan kita menangkan. Mari kita dampingi mereka, mari kita jadikan mereka itu adalah sebuah alat pilihan Tuhan. Melalui pikiran kita yang diubahkan oleh Roh Kudus, dia juga menjadi telinga yang mendengar, tanpa curiga dan ragu untuk orang yang datang kepada kita untuk kita dampingi. Dan kita juga punya gerakan untuk mengarahkan mereka kepada garis yang benar, kepada arah yang benar, supaya mereka menjadi murid Kristus yang sejati. Ini yang barangkali bisa saya bagikan untuk ibu bapak, supaya semua saudara-saudara pencinta MDT GSRI Taman Sari semakin dekat Tuhan, bukan semakin menjauh. Semoga program ini terus membuat kita lebih dekat dan semakin giat berkarya untuk pekabaran Injil sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Sampai jumpa di MDT berikutnya. Sebelumnya izinkan saya berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau berkati untuk kami juga bisa menjadi seorang yang bagaikan Barnabas menjalankan mentoring yang tepat. Dia seperti pikiran yang diubah untuk memilih seseorang menjadi alat kemuliaan Tuhan. Oleh karena dia juga bagaikan telinga yang mau mendengar tanpa ragu dan curiga, menerima apa adanya, dan memberikan nasihat, memberikan juga bimbingan dan pendampingan. Dan pada akhirnya potensi yang ada di dalam Paulus betul-betul menyeruak keluar. Bukan berhenti sebagai pengharapan, tapi menjadi kenyataan. Karena apa yang dilakukan oleh Barnabas, dia bukan hanya disebut orang baik, tapi dia penuh Roh Kudus dan iman. Biarlah kami juga menjadi mentor yang memiliki karakteristik sama seperti Barnabas, yang pada ujungnya kehadiran kami sebagai sosok yang memberikan penghiburan sejati. Terpujilah Allah Tritunggal. Kiranya Engkau berkenan mendengar seru doa kami ini untuk kami semakin dekat dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Sampai jumpa Ibu Bapak dan Saudara sekalian di program MDT GSRI Taman Sari berikutnya.